Pada zaman dahulu, di tepi sebuah hutan, hiduplah seorang gadis berambut keemasan. Gadis berambut warna keemasan ini bernama Goldilocks. Dia memiliki ikal rambut yang sangat menawan, sehingga semua orang yang melihatnya terpukau. Tetapi di balik penampilannya yang manis, kadang-kadang dia suka berbuat nakal. Setiap kali dia pergi bermain di luar, ibunya harus mengingatkan agar dia berlaku baik. Sayang, bermainnya di halaman belakang saja dan jangan pergi ke hutan. Di dalam hutan, di sebuah pondok, hiduplah keluarga beruang. Papa beruang yang berbahu lebar, mama beruang yang berukuran sedang, dan bayi beruang. Mama beruang selalu bangun pagi untuk menyiapkan bubur oatmeal untuk sarapan. Satu pagi, bayi beruang bangun lebih pagi dari biasanya dan ingin memakan buburnya. Tetapi bubur itu terlalu panas. Mama, bisakah kita jalan-jalan di hutan sampai buburnya jadi dingin? Mama, papa, dan bayi beruang meninggalkan bubur mereka di meja dan pergi jalan-jalan. Pada pagi yang sama, Goldilocks bermain di halaman belakang sambil menunggu ibunya menyiapkan sarapan. Tetapi dia sangat bosan bermain di halaman yang sama setiap waktu. Dan dia sangat penasaran tentang bagian hutan terdalam. Memangnya akan ada apa kalau aku cuma jalan-jalan? Dia melihat sekeliling. Setelah yakin tidak ada orang di sekitarnya, Goldilocks mulai berlari ke dalam hutan. Saat lelah, dia berhenti dan melihat sekeliling. Hutan yang indah, ada bunga, pohon. Kenapa aku tak pernah ke sini sebelumnya? Dia mulai berjalan masuk semakin dalam menembus hutan. Sementara itu, saat berjalan-jalan dengan keluarganya, bayi beruang melihat sarang lebah di cabang pohon. Sarang lebahnya besar sekali. Pasti banyak madunya. Papa, bisakah kita makan madu? Tidak, Nak. Madu itu milik lebah. Sarang itu adalah rumah mereka. Tak boleh masuk ke rumah orang dan makan makanannya. Tidak baik. Kalian benar. Kupikir aku harus menunggu sampai kita pulang untuk sarapan. Sementara itu, Goldilocks berjalan sendirian untuk waktu yang lama. Dan dia pun tersesat. Dia mencoba pulang tetapi tidak menemukan jalan yang benar. Dia sangat lelah dan lapar. Dia hampir menangis karena kelelahan. Lalu dia berjalan sedikit lagi. Akhirnya dia tiba di ujung jalan. Dan menemukan rumah keluarga beruang di antara pepohonan. Dia mendekati rumah itu dengan diam-diam. Berjalan mengelilinginya, tetapi dia tak melihat siapapun. Dia mengetuk pintu, tetapi tak ada jawaban. Lalu dia melihat dari jendela. Dia melihat 3 piring yang mengepulkan uap di meja. Dia pergi ke pintu lagi, dan kali ini mengetuk dengan keras. Pintu itu terbuka. Goldilocks girang. Dia melihat ke dalam dan berteriak. Apa ada orang di rumah? Karena tidak ada jawaban, dia pun masuk. Dia mendekati meja. Di atas meja ada 3 mangkuk bubur. 1 berukuran besar, 1 sedang, dan 1 lagi kecil. Karena dia sangat lapar, dia ingin memakan isi mangkuk yang besar dahulu. Tetapi saat dia memasukkan sendok ke mulutnya terbakar. Karena bubur itu masih terlalu panas. Dia segera mendekati mangkuk berukuran sedang, tetapi tidak ingin memakannya karena terlalu dingin. Ini terlalu dingin. Terakhir, dia mengambil bubur dari mangkuk terkecil. Bubur ini tidak dingin dan tidak panas. Ini persis seperti yang kuinginkan. Lalu dia memakan semua bubur yang ada di mangkuk terkecil. Ketika selesai sarapan dan kenyang, Goldilocks ingin duduk dan beristirahat di salah satu dari 3 kursi yang ada di depan perapian. Salah satu dari 3 kursi tersebut berukuran besar, 1 berukuran sedang, dan yang terakhir berukuran kecil.
Pertama-tama dia mencoba duduk di kursi yang besar, tetapi tak bisa memanjatnya. Dia mencoba kursi ukuran sedang, tetapi kursi itu sangat keras. Rasanya sangat tidak nyaman. Terakhir, dia duduk di kursi yang terkecil. Kursi ini sangat nyaman dan sesuai dengan ukuran badannya. Tetapi tiba-tiba kursi itu hancur berkeping-keping dengan suara yang nyaring. Goldilocks mendapati dirinya di lantai dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia berjalan ke kamar sebelah. Di sana ada 3 tempat tidur. Ukurannya besar, sedang, dan kecil. Pertama-tama dia mencoba tempat tidur yang besar. Yang ini terlalu besar untuknya dan juga terlalu keras. Tempat tidur kedua sedikit lebih besar dari badannya, tetapi juga terlalu empuk. Jadi dia berbaring di tempat tidur ketiga dan terkecil. Tempat tidur ini pas dengan ukuran badannya dan sangat nyaman. Saking nyamannya, Goldilocks pun langsung tertidur. Sementara Goldilocks tidur, keluarga beruang kembali ke rumah. Papa beruang membawa kayu bakar yang dia kumpulkan untuk perapian. Mama beruang membawa buah beri segar, dan bayi beruang tak sabar untuk memakan buburnya. Ketika tiba di rumah, mereka langsung menuju meja makan. Papa beruang melihat mangkuknya dan sangat marah. Seseorang telah mencicipi buburku. Mama beruang juga melihat mangkuknya. Seseorang telah mencicipi buburku juga. Dan saat bayi beruang melihat mangkuknya, dia mulai menangis. Orang itu juga mencicipi bubur oatmealku dan bahkan memakan semuanya. Seseorang telah duduk di kursiku. Lihat, posisinya sekarang berubah. Lalu giliran mama beruang yang mengeluh. Seseorang juga telah duduk di kursiku. Dan sama seperti sebelumnya, bayi beruang mulai menangis lagi. Seseorang juga telah duduk di kursiku, tetapi menghancurkannya juga. Keluarga beruang pergi ke kamar tidur dengan penasaran. Seseorang telah berbaring di tempat tidurku. Lihat, berantakan sekali. Seseorang juga telah tidur di ranjangku. Seseorang telah berbaring di tempat tidurku juga, dan dia masih tidur di sana. Papa beruang berjalan ke samping tempat tidur bayi beruang dan melihat bahwa seseorang benar-benar tidur di sana. Pelan-pelan dia mengangkat selimutnya. Dan mereka sangat terkejut melihat seorang gadis kecil tidur di situ. Apa yang dilakukan gadis kecil ini di rumah kita? Suruh gadis kecil ini turun dari tempat tidurku sekarang. Terbangun karena tangisan bayi beruang, Goldilocks melihat 3 beruang di hadapannya, dan dia lari keluar dari kamar itu dengan sangat ketakutan. Dia pergi keluar rumah dan mulai berlari tanpa melihat ke belakang. Dia kehabisan napas karena berlari, tetapi dia tidak berhenti. Dia bahkan tidak tahu ke arah mana harus pergi. Tepat pada saat itu dia melihat orang tuanya datang dari hutan. Saat Goldilocks tidak pulang, mereka pergi mencarinya. Goldilocks sangat senang melihat orang tuanya. Dia berlari dan memeluk ibunya. Oh, Ibu. Kami khawatir, kau baik-baik saja? Mulai sekarang aku akan selalu mendengarkan nasihat Ibu. Aku takkan pernah pergi tanpa memberitahumu. Goldilocks memeluk orang tuanya dengan erat. Sejak hari itu, sesuai janjinya, Goldilocks selalu mendengarkan orang tuanya dan selalu meminta izin dahulu sebelum melakukan sesuatu. Dia selalu bersikap sopan dan baik.